Oke, baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Miftah Frizkia dengan nomor NPM 2578249. Di sini saya dari kelas 2B ingin membuat video untuk memenuhi tugas kelima pada mata kuliah Teknologi IoT. Nah, di sini pada instruksi pembuatan tugas prototipe, jadi yang pertama kita disuruh membuat flowchart terlebih dahulu dalam rancangan IoT, mulai dari sensor, controller, connectivity, hingga aktuator. Sebelumnya di sini saya sudah melakukannya, tapi sebelum saya masuk ke flowchart, saya ngejelasin dulu ya. Saya ini buat pada tugas ketiga kemarin, jadi saya tuh membuat prototipe hayalan saya tuh smart bag, reminder smart bag, atau bisa dibilang kalau misalkan bahasa Indonesianya tuh kayak tas pintar pencegah buku tertinggal gitu loh teman-teman. Jadi secara konsep hayalan aku tuh ya, tas ini menggunakan sensor RFID reader MVR C522 untuk men-scan tag RFID yang ditempel di setiap buku pelajaran. Tapi karena kita kan menggunakan Wikwo nih. Nah, karena ada batasan pada simulasi di Wikwo ini, simulasi RFID ya di Wokwi, bukan Wikwo, Wokwi salah saya. Yang nggak bisa berinteraksi, jadi dia tuh nggak ada loh fiturnya jadi dia tuh nggak bisa berinteraksi penuh dengan tag banyak sekaligus. Di prototipe ini nih, jadi simulasi fungsi scan RFID ini saya kasih opsi, saya alihkan ya, menggunakan 2 buah push button sebagai representasi atau simulasi saat buku kayak MTK atau IPA gitu dimasukkan ke dalam tas tersebut gitu. Nah, sebelum kita masuk ke alatnya, jadi kita kan disuruh terlebih dahulu tadi di classroom disuruh membuat flowchart terlebih dahulu atau alur logika dari rancangan si prototipe IoT saya ini yang sudah saya buat kan. Jadi prosesnya tuh dimulai dari ketika ESP2 ESP32 ini mengambil dan menyimpan data jadwal kita dari aplikasi. Jadi dia tuh mengambil dan menyimpan data jadwal pelajaran dari aplikasi itu. Setelah itu kita bakal masukkan barang ke dalam tas, barang atau buku lah ke dalam tas kan ya. Nah, nanti sensor RFID ini yang akan men-scan tag pada buku dan SP32 ini. Jadi kemudian dia tuh bakal mencocokkan ID-nya dengan jadwal hari itu. Nah, kemudian di sini dia tuh bakal mencocokkan atau membandingkan gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini nih dia langsung ada percabangan kondisi, teman-teman. Ada iya sama tidak. Jadi, kalau misalkan barang itu belum lengkap, sistem tuh akan mengambil jalur tidak. Lalu dia bakal mengaktifkan alarm atau biasa buzzer ya, dan mengirim notifikasi barang kurang dari HP. Nah, sistem ini akan mengunci teman-teman ke dalam loop, jadi sampai kita menambahkan barang yang kurang. Tapi kalau misalkan barang itu sudah lengkap, sistem itu bakal mengambil jalur ya dan mengirim notifikasi sukses ke HP, dan status tas kita itu berubah menjadi siap digunakan dan dia lalu selesai gitu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman kalau secara singkat. Sebenarnya ini sama aja sih sama yang ini, tapi kalau ini dijabarin, kalau ini cuman poin intinya aja gitu. Nah, mungkin di sini saya juga sudah memberikan penjelasan untuk laporannya. Kemudian kita langsung saja prototipe dengan menggunakan Wokwi. Jadi saya sudah membuatnya. Kita langsung buka aja. Gak bisa ya, bentar.
Oke, bentar. Nah, di sini kita langsung aja ya menjalankan prototipe yang sudah saya buat ini. Nah, oke. Nah, di sini merah karena barang kita itu belum lengkap. Barang kita itu masih kurang, beratas belum mencukupi. Dan di sini yang saya maksud tadi, jadi saya tuh menekan tombol pertama ini untuk muncul agar dia muncul bukunya. Nah, di sini sudah dapat dilihat buku muncul IPA ditambahkan, tapi dia masih bunyi alarmnya karena ada 2 mapel hari ini teman-teman, ada MTK. Jadi kita harus menekan tombol kedua agar sistem tuh membaca buku matematika gitu teman-teman. Kita pencet lagi sampai sistem tuh ngebaca, men-scan. Nah, karena semua buku tuh sudah lengkap, jadi status tas kita tuh siap digunakan, dan di saat bersamaan alarm mati dan LED lampu hijaunya menyala teman-teman, ini menyala gitu. Nah, semua data status kelengkapan tas dan berat ini kan sudah saya lakukan, tampilkan langsung di video ini. Nah, kemudian dia bakal ada saya juga membuat dashboard, teman-teman. Nih, ini dashboard, contoh dashboardnya tuh gini. Tapi kalau mau jelas kita buka dulu. Kita buka. Oke. Jadi di sini semua data status kelengkapan dan tas berat ini sudah saya tampilkan langsung di dashboard ini teman-teman. Jadi pengguna tuh bisa loh memantau kondisi tasnya tuh langsung dari layar smartphone atau web secara jarak jauh lewat koneksi WiFi ESP32 gitu teman-teman. Nah, selain di serial Walkway, jadi data dan status tas pintar ini sudah terintegrasi secara real time ke smart bag IO dashboard. Yang saya buat ini melalui koneksi WiFi ESP32. Nah, bisa kalian lihat di dashboard ini menampilkan beberapa widget utama untuk memudahkan memantau kondisi tas kita. Yang pertama ada status tas dan progres. Dia itu di bagian kiri ada indikator lingkaran besar bertuliskan siap digunakan dengan proses kelengkapan yang sudah mencapai 100%. Kemudian ada berat tas. Dashboard ini juga menerima parameter berat aktual tas yaitu 2200 gram atau 2,2 kilo yang artinya tuh sudah melampaui target minimal 2 kilo, 2000 gram. Sehingga dia tuh muncul centang ini teman-teman yang artinya berat memenuhi target. Kemudian ada daftar buku hari ini. Di sisi kanan tuh kita bisa lihat checklist mata pelajaran hari ini. Kayak matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Nah, di mana semuanya sudah tercentang hijau karena sudah berhasil kita terdeteksi oleh sistem. Kemudian ada status IoT dan notifikasi. Di bagian bawah itu ada panel info yang menunjukkan status ESP32 ini dan WiFi dalam kondisi online dan connected. Lengkap dengan kotak notifikasi konfirmasi bahwa semua buku tuh lengkap dan beratas memenuhi syarat. Oke. Ada statistikanya juga, total buku dan terdeteksi. Lalu jika kita scroll di bawah ini lanjutannya, di sini ada riwayat aktivitas. Bagian ini tuh berfungsi loh sebagai log atau riwayat lah ya.
data untuk melihat timeline kapan saja sih SP32 ini mengirimkan perubahan data ke cloud server ini yang diperbarui secara berkala setiap beberapa detik sekali gitu teman-teman. Kayak 3 detik sekali sih rata-rata ini. Dengan adanya dashboard ini, penggunaan atau bahkan orang tua juga, mahasiswa, enggak anak sekolah aja tapi mahasiswa juga, atau bisa loh memastikan dari jarak kalau anak tidak ada yang ketinggalan buku pelajaran atau alat-alat yang perlu dibawa gitu sebelum kita berangkat ke sekolah, berangkat kampus, berangkat kerja. Pokoknya semuanya. Ini nggak harus tentang mata pelajaran ya, bisa juga tentang mata kuliah, tentang barang untuk kita anak orang kerja gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya demonstrasikan di video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.